Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, udah pada semangat nih untuk belajar. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Baiklah, sekarang kita akan langsung masuk ke pembelajarannya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai kalor dan perpindahan kalor. Kalor itu apa sih, Ibu? Kalor adalah energi panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran. Nah, kalau contoh kalor dalam kehidupan sehari-hari itu apa, Bu? Nah, misalnya api. Api itu panas nggak? Panas ya? Nah, itu juga termasuk ke dalam kalor. Adapun matahari. Kalau misalnya kita di bawah matahari lama-lama, kita merasa panas nggak? Merasa panas. Nah, itulah yang disebut sebagai kalor, yaitu energi panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lainnya secara hantaran. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai dua kata istilah yang akan sering kita dengar ketika kita membahas mengenai kalor. Apa itu? Yaitu konduktor panas dan juga isolator panas. Nah, kalau konduktor panas itu apa? Konduktor panas itu adalah zat-zat atau benda yang dapat menghantarkan panas. Nah, misalnya contohnya apa? Contohnya itu besi, baja, dan barang-barang yang mengandung logam. Itu dapat menghantarkan panas. Misalnya, kita meletakkan sendok ke dalam air yang mendidih. Saat kita merebus air, maka ujung sendok itu akan terasa panas saat dipegang. Benar? Ya, lalu yang kedua ada isolator panas. Isolator panas itu adalah kebalikan dari konduktor panas. Ya, kalau isolator panas itu adalah zat-zat atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya apa? Contohnya itu ada kain, kayu, dan juga plastik. Nah, ketiga benda ini tidak bisa menghantarkan panas. Karena apa? Karena ketika mereka kena panas, mereka akan hancur. Tidak menghantarkan, melainkan hancur. Benar? Ya. Baik, sampai sini sudah pada paham belum? Sudah? Apa itu kalor dan apa itu konduktor dan juga isolator panas? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai perpindahan kalor. Ya, baik. Sebelumnya kita sudah tahu ya apa itu kalor dan apa itu konduktor dan isolator panas. Nah, sekarang kita masuk ke perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu apa? Perpindahan kalor adalah perpindahan panas dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu adalah dari benda yang bersuhu sangat panas ke benda yang tidak terlalu panas atau bisa dibilang dingin. Nah, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita langsung masuk ke macam-macam perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai perpindahan kalor tadi. Yang pertama kita bahas itu ada perpindahan kalor secara konduksi. Nah, konduksi ini adalah perpindahan kalor yang tidak melibatkan perpindahan zat perantaranya. Nah, lanjut, yang kedua itu ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas atau kalor yang melibatkan perpindahan zat perantaranya atau mediumnya. Jadi di sini konveksi adalah kebalikan dari konduksi. Kalau konduksi itu tidak melibatkan perpindahan zat perantaranya, sedangkan konveksi itu melibatkan perpindahan zat perantaranya.
Lalu yang terakhir itu ada radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas atau kalor dengan tidak melibatkan zat perantara atau tidak menggunakan zat perantara sama sekali. Baik, sampai sini sudah paham belum mengenai perpindahan kalor? Tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Masih kurang paham ya? Oke, berarti sekarang kita langsung masuk ke contoh perpindahan kalor dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik, sekarang kita mulai masuk ke contoh perpindahan kalor secara konduksi. Nah, tadi pengertian dari perpindahan kalor secara konduksi apa? Yaitu perpindahan kalor yang tidak melibatkan perpindahan zat perantaranya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, itu ada ya, dapat dilihat bahwa ada sebuah tangan yang sedang memegang besi kecil yang ujungnya itu diletakkan di atas api lilin. Nah, nanti lama-kelamaan ujung besi yang kita pegang, yang dipegang oleh tangan itu akan terasa panas juga. Nah, itu kenapa? Padahal yang dipanaskannya itu hanya ujung besinya tadi yang diletakkan di atas api lilin. Kenapa ujung yang dipegang, ujung lainnya yang dipegang oleh tangan itu juga akan terasa panas? Nah, itulah yang disebut sebagai perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa melibatkan perpindahan zat perantaranya, atau dapat disebut juga sebagai panasnya itu pindah dengan cara merambat. Ya, itulah. Terlebih bahwa besi tadi termasuk ke dalam konduktor panas ya. Besi itu termasuk ke dalam konduktor panas atau zat-zat atau benda yang dapat menghantarkan panas. Nah, jadi meskipun nanti hanya ujungnya saja yang dipanaskan, nantinya dia akan merambat ke ujung lainnya yang akibatnya ujung besi yang dipegang oleh tangan itu juga akan terasa panas. Ya, sampai sini sudah paham? Nah, sudah paham ya tadi tentang contoh perpindahan kalor secara konduksi. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke contoh perpindahan kalor secara konveksi. Tadi, apa pengertian perpindahan kalor secara konveksi? Yaitu perpindahan kalor dengan melibatkan perpindahan zat perantaranya. Seperti yang terlihat pada gambar, itu ada sebuah panci berisi air yang sedang dipanaskan. Nah, biasanya ketika kita sedang memanaskan air, ada gelembung atau gejolak dalam airnya ketika mendidih. Benar bukan? Nah, itulah yang disebut sebagai perpindahan kalor secara konveksi, yaitu adanya perpindahan zat perantaranya. Nah, kenapa adanya perpindahan zat? Karena ketika proses mendidihnya air itu, yaitu ketika air di bagian bawahnya itu sudah panas, itu akan berganti dengan air yang dingin di bagian atasnya. Jadi di situ ada proses perpindahan atau perputaran dari air yang panas dari bawah dengan air yang dingin di atas. Sehingga nantinya ketika air itu sudah mendidih, panasnya itu akan merata. Nah, tadi sudah dibilang ya, sudah dikatakan bahwa perpindahan konveksi itu perpindahan panas dengan melibatkan perpindahan zat perantaranya. Nah, zat perantaranya di sini adalah air. Sudah dijelaskan ya tadi bahwa saat kita sedang memasak air itu ada yang namanya perpindahan air atau proses perputaran air. Dari yang bagian bawah itu akan lebih cepat panas ya. Nah, dan nantinya yang bagian bawah ini, bagian air bawah ini yang sudah panas, dia akan bertukar dengan air yang dingin di bagian atas, sehingga di situ adalah perputaran air. Jadi air tersebut bergerak. Nah, zat perantaranya itu adalah air, sehingga dia bergerak, tetap berpindah ya. Itu yang disebut sebagai konveksi. Nah, kita juga bisa lihat dengan biasanya kalau airnya sudah mendidih ada gelembung ya, ada gelembung yang naik ke atas. Nah, itu juga disebut perpindahan zat perantaranya karena airnya itu naik ke atas. Nah, itulah yang disebut sebagai perpindahan kalor secara konveksi. Adanya perpindahan zat perantaranya. Nah, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita masuk lagi ke contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nah, tadi perpindahan kalor secara radiasi apa artinya? Yaitu perpindahan panas tanpa melibatkan zat perantara.
Jadi dia tidak menggunakan zat perantara. Contohnya, misalnya yang ada di gambar ya, itu ada gambar tangan sedang mendekatkan ke api unggun. Nah, biasanya kalau kita kemah ya, kalau kita kemah itu biasanya kita bikin api unggun. Supaya apa? Supaya hangat ya. Jadi ketika kita mendekatkan tangan kita ke api unggun tersebut, itu tangan kita jadi hangat, tangan kita jadi panas ya. Nah, itulah yang disebut sebagai perpindahan kalor secara radiasi. Jadi di antara tangan dan api itu ada perantaranya nggak? Enggak ya? Nah, itu radiasi itu kan tidak menggunakan zat perantara. Jadi panasnya itu hanya memancar langsung ya. Nah, misalnya contoh lain deh. Contoh lain ketika kita sedang menjemur pakaian. Nah, kalau misalnya kita menjemur pakaian tuh masih dalam keadaan basah ya. Nah, ketika lama-kelamaan dia sudah di bawah panas matahari, lama-kelamaan dia akan kering. Nah, ada zat perantara nggak antara matahari itu dengan baju? Tidak ya, tapi kenapa bajunya bisa kering? Itulah adanya perpindahan kalor secara radiasi atau memancar, sehingga panasnya itu dapat berpindah tanpa adanya zat perantara di tengah-tengahnya. Seperti itu. Kalau sampai sini sudah paham mengenai contoh, tadi sudah contoh apa? Contoh konduksi, contoh konveksi, dan juga contoh radiasi. Sampai sini sudah paham? Atau ada pertanyaan sebelumnya? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, berarti kita lanjut lagi nih. Time to quiz. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan kalor? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Iya. Nah, benar. Kalor adalah energi panas yang dapat diterima dan diteruskan dari satu benda ke benda lainnya dengan cara hantaran. Wah, keren. Berarti sudah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut? Ayo, siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Iya, benar. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut sebagai isolator panas. Contohnya apa coba? Contohnya yaitu plastik, kain, dan juga kayu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu, coba siapa yang bisa sebutin? Tadi ada perpindahan apa aja? Sudah dijelaskan ya, bahkan sampai contoh-contohnya sudah dijelaskan. Ya, oke, benar. Perpindahan kalor kan jadi dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada konduksi, ada konveksi, dan juga ada radiasi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ketika kita mendekati api unggun, badan akan terasa panas. Nah, perpindahan panas dari api unggun ke badan kita adalah contoh dari perpindahan kalor secara... Ayo, tadi sudah dicontohkan ya. Coba siapa yang bisa jawab? Iya, secara apa? Secara radiasi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Tadi kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Nah, kita simpulkan sedikit ya tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang kalor. Kalor itu adalah energi panas yang dapat diterima dan diteruskan dari satu benda ke benda lainnya secara hantaran. Adapun ada 2 istilah yang tadi kita pelajari, itu ada konduktor dan juga isolator panas. Nah, apa itu konduktor tadi? Konduktor adalah zat-zat atau benda yang dapat menghantarkan panas. Nah, kalau isolator itu kebalikan dari konduktor, yaitu tidak dapat menghantarkan panas. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Lalu, tadi kita belajar tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada konduksi, ada konveksi, dan ada juga radiasi. Nah, tadi konduksi itu perpindahan kalor secara apa? Secara merambat ya, secara merambat, yaitu dengan tidak melibatkan perpindahan zat perantaranya atau mediumnya. Lalu yang kedua ada konveksi. Konveksi ini adalah perpindahan kalor dengan melibatkan perpindahan zat perantaranya.
Lalu yang ketiga ada radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan kalor dengan tidak melibatkan zat perantara atau tidak menggunakan zat perantara. Tadi juga kita sudah kuis beberapa pertanyaan. Nah, baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.